Pria berperut buncit dan botak ini adalah orang kaya. Ia lahir dari keluarga pertambangan. Sayangnya, ketika sampai ke generasinya, industri ini mulai menurun. Saham perusahaan hanya bernilai 4 sen. Dia pergi mencari investor, tapi malah diabaikan oleh mereka. Tapi tidak disangka, segera setelah nilai pasar perusahaannya akan melebihi miliaran dolar, seluruh kota tergila-gila padanya, dan kekayaannya yang puluhan miliar berasal dari mimpinya. Dalam mimpinya, dia datang ke sebuah hutan. Banyak pekerja menambang untuknya. Ada yang memberi perintah di atas. Namanya Mike. Dia adalah seorang ahli geologi. Dia pernah menemukan tambang tembaga terbesar di Asia Tenggara. Dia pernah bertemu sekali dengan John. Setelah John bangun, dia merasa mimpi ini adalah pesan dari Tuhan kepadanya. Dia mencari kontak Mike, mencuri arloji emas yang diberikan kepada istrinya, dan mengambil semua uangnya tanpa ragu, terbang ke Indonesia. Di sini dia bertemu Mike. Dia pernah menjadi bintang industri. Sekarang dia berada dalam keadaan terpuruk, karena setelah beberapa kegagalan deteksi berturut-turut, tidak ada yang percaya teorinya lagi. Dua pecundang yang ditinggalkan oleh industri bekerja sama. John bertanggung jawab untuk membayar. Mike bertugas menemukan lokasi. Mereka ingin membuat semua orang yang pernah meremehkan mereka merasa menyesal. Ahli geologi bersama dengan John datang ke sebuah tempat yang pernah dia sukai sebelumnya. John melihat di kejauhan dan tertegun. Ini mirip dengan pemandangan yang dia lihat dalam mimpinya. Persis sama. Ini memperkuat tekadnya lagi. John mengambil serbet, menuliskan sebuah surat kontrak dengan keuntungan dibagi dua. Mereka menandatangani surat itu dan berjabat tangan tanda setuju. Ayo mulai. John menjadikan pengalaman Mike sebagai pusat keistimewaan perusahaannya, menarik sejumlah kecil investasi, berhasil mengumpulkan sebesar 260.000. Dengan modal awal, dia membeli rig pengeboran dan menyewa beberapa pekerja lokal, mulai menggali siang dan malam. Lalu, mengambil sampel yang digali dan mengirimnya ke lab untuk diuji, untuk melihat apakah ada emas di dalamnya. Tapi hal ini tidak selancar yang mereka bayangkan. Laporan laboratorium terus berdatangan. Sekali, dua kali, tiga kali, hasil tes semakin buruk setiap saat. Dengan cepat, mereka mulai kekurangan modal. Mereka bahkan tidak bisa membayar gaji pekerja. Pekerja pun pergi satu persatu. Bagaimanapun mereka juga tidak mau bekerja lagi. John terbaring tak berdaya di lumpur. Hujan dingin pun turun dan menamparkan wajahnya. Dan yang terburuk belum datang. John terkena malaria berat, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Nyawanya juga sekarat. Sebelum pingsan, dia mengeluarkan uang sebesar 23 juta terakhir yang ada padanya. Permintaan terakhirnya kepada Mike adalah, "Jangan biarkan aku mati tanpa apa-apa. Bisa?" Kalimat ini menyentuh Mike. Mereka tidak punya jalan keluar. Mike mulai mengunjungi setiap pekerja dan memahami mereka. Masalah air minum sering terjadi. Jadi dia menggunakan uang terakhir John untuk membeli filter air. Sebagai gantinya, baru setelah itu, para pekerja berhasil dibujuk untuk kembali. Dan pekerjaan dapat dilanjutkan. Beberapa minggu telah berlalu. Ketika John bangun lagi, dia menemukan Mike dengan wajah berat duduk di sebelahnya. Apa tidak berhasil? Tidak. Tidak hanya itu, John yang berhasil kembali dari pintu neraka, akhirnya mendapat kabar baik. Laporan laboratorium menunjukkan, tempat yang mereka gali, memiliki kadar 8 ons emas per ton. Ini juga berarti, mereka menemukan tambang emas besar. Mereka pun berpelukan erat. Kali ini mereka akan menjadi kaya. Benar kan? Kita telah menemukan tambang emas. Pergi kamu, nyamuk, pada titik ini. Jika kamu lihat arah film ini, kamu akan menemukan bahwa cerita baru saja dimulai.